pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Titi Sumiati Sinaga dari Prodi Agroteknologi semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal mengenai zat pengatur tumbuh pada stek tembesu. Sebelumnya video ini saya buat untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Teknik Perbanyakan Tanaman. Pengaruh zat pengatur tumbuh, rutun, dan sumber bahan stek terhadap pertumbuhan stek tembesu di PT Jorong Barutama Greston, Kalimantan Selatan. Tembesu merupakan salah satu jenis tanaman lokal yang cukup potensial dikembangkan di wilayah Sumatera, khususnya di Sumatera bagian selatan. Kayu tembesu termasuk dalam kelas awet 1, kelas kuat 1-2, dengan sifat kayu yang mudah dikerjakan dengan tekstur halus. Kayu tembesu dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti industri mebel, ukiran, dan konstruksi berat. Di wilayah Sumatera bagian selatan, masyarakat yang menggunakan produk berbahan baku kayu tembesu umumnya identik dengan kelompok masyarakat menengah ke atas. Perbanyakan secara vegetatif yang dapat dilakukan diantaranya adalah menyambung, menstek, dan okulasi. Dari ketiga cara pembiakan tersebut, penyetekan merupakan cara yang paling banyak dilakukan dalam perbanyakan tanaman. Stek merupakan suatu perlakuan pemisahan, pemotongan beberapa bagian dari tanaman seperti akar, batang, dan tunas dengan tujuan agar bagian-bagian tersebut dapat membentuk akar. Permasalahan yang ada dalam pembiakan tanaman dengan stek adalah sulitnya pembentukan akar dan usaha untuk mempercepat terbentuknya akar yang dapat dilakukan dengan menggunakan zat pengatur tumbuh atau ZPT. Zat pengatur tumbuh tanaman yang dihasilkan oleh tanaman disebut fitohormon, sedangkan yang sintetis disebut zat pengatur tumbuh tanaman sintetik. Untuk mempercepat pertumbuhan akar pada tanaman dapat digunakan zat pengatur tumbuh buatan yang diberi secara eksogen atau dari luar. Salah satu zat pengatur tumbuh dari jenis auksin yang digunakan untuk membantu mempercepat keluarnya akar pada stek adalah ZPT rutun F yang mengandung beberapa bahan aktif senyawa seperti auksin, seperti NAA dan IBA. Metode penelitian, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai bulan Juli 2014. Yang meliputi persiapan, pengamatan dan pengukuran parameter di lapangan, pengolahan data hingga penulisan laporan hasil penelitian. Penelitian dilaksanakan di Greenhouse PT Jorong Barutama Greston, Kalimantan Selatan. Pengamatan dan pengukuran, presentasi hidup, presentasi berakar, panjang tunas, jumlah tunas, panjang akar, jumlah akar. Hasil dan pembahasan untuk presentasi hidup stek batang tembesu. Presentasi hidup stek batang yang terbesar terdapat pada konsentrasi ZPT 1500 ppm atau H3 terdapat kelompok sumber bahan stek bagian tengah B yaitu 90%, sedangkan presentasi hidup terendah terdapat pada kontrol H0 terhadap kelompok sumber bahan stek bagian tengah H2 yaitu 50%. Presentasi berakar stek batang tembesu, hasil penelitian menunjukkan presentasi berakar stek pucuk pada berbagai konsentrasi ZPT adalah 77% sampai dengan 87% dosis ZPT optimal untuk stek pucuk 2 bangga adalah 1000 ppm karena pada dosis 1500 telah bersifat inhibitor stek batang dari bibitnya berumur 3 bulan tidak mampu menginduksi akar primodia walaupun telah menggunakan ZPT 500 ppm, 1000 ppm, dan 1500 ppm. Ketidakberhasilan stek batang untuk menghasilkan akar primodia karena ketidakcukupan kandungan nitrogen dalam stek batang tersebut. Pertambahan panjang tunas stek. Jumlah stek pertambahan panjang tunas terbesar terhadap kelompok sumber bahan stek terdapat pada bagian bawah atau C dengan perlengkapan konsentrasi ZPT 2000 ppm H4
adalah sebesar 5,7 cm dengan rata-rata 0,57 cm bagian tengah dengan perlakukan konsentrasi ZPT 1500 ppm adalah sebesar 3 cm dengan rata-rata 0,3 cm dengan bagian atas A dengan perlakuan konsentrasi ZPT 2000 ppm adalah sebesar 1,4 cm dengan rata-rata 0,14 cm. Pertambahan jumlah tunas stek. Jumlah daun pertambahan tunas stek terhadap kelompok sumber bahan stek terdapat pada bagian atas dengan perlakuan kontrol H0 adalah sebanyak 14 mata tunas dengan rata-rata 1,4 tiap steknya bagian tengah atau B dengan perlakuan konsentrasi ZPT 1500 ppm adalah sebanyak 14 mata dengan rata-rata 1,4 setiap steknya adalah bagian bawah dengan perlakuan konsentrasi ZPT 2000 ppm adalah sebanyak 13 mata tunas dengan rata-rata 1,3 tiap steknya. Pertambahan panjang akar stek. Pertumbuhan akar dalam penelitian ini dipacu dengan memberi perlakuan rutin F, yaitu salah satu zat pengatur tumbuh sintetis yang mengandung hormon auksin. Pengaruh auksin pada perakaran stek adalah untuk meningkatkan kecepatan pembentukan dan jumlah akar. Berdasarkan analisis, diperoleh data bahwa perlakuan umur tanaman induk 9 bulan, 11 bulan, dan 18 bulan, serta perlakuan tunas pertama dan kedua dari pucuk tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah akar dan panjang akar. Hal tersebut kemungkinan disebabkan tunas pertama dan kedua dari pucuk tanaman berbagai umur tersebut mengandung zat pemacu akar yang sama, sehingga dengan penambahan rutin F dengan konsentrasi yang sama yaitu 5000 ppm menghasilkan jumlah akar dan panjang akar yang tidak berbeda nyata. Pertambahan jumlah akar stek. Jumlah pertambahan akar terbesar terhadap kelompok sumber bahan stek terhadap pada bagian bawah atau C dengan perlakuan konsentrasi ZPT 2000 ppm adalah sebanyak 23 helai akar dengan rata-rata 2,3 tiap steknya. Bagian B dengan perlakuan konsentrasi ZPT 1000 ppm adalah sebanyak 11 helai akar dengan rata-rata 1,1 setiap akar, dan bagian atas dengan perlakuan konsentrasi ZPT 2000 ppm adalah sebanyak 7 helai akar dengan rata-rata 0,7 tiap steknya. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, presentasi hidup stek batang tembesu atau Fragea fragans tertinggi pada sumber bahan stek bagian atas adalah pada kontrol sebesar 80%, pada sumber bahan stek bagian tengah adalah pada konsentrasi ZPT 1500 ppm sebesar 90%, sedangkan pada sumber bahan stek bagian bawah adalah pada kontrol dan konsentrasi ZPT 500 ppm adalah sebesar 80%. Yang kedua, pemberian zat pengatur tumbuh rutin F berpengaruh tidak nyata terhadap parameter pertambahan panjang tunas, jumlah tunas, panjang akar, dan jumlah akar. Yang ketiga, dosis yang memberikan respon paling baik terhadap parameter yang diamati adalah 2000 ppm dan sumber bahan stek yang digunakan adalah pada bagian bawah stek untuk parameter panjang tunas, panjang akar, dan jumlah akar. Sekian presentasi saya pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.